Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan izinnya untuk presentasi skripsi. Yang pertama-tama adalah terima kasih pembimbing saya, yaitu Pak Alvan. Selanjutnya penguji 1 Bu Ade dan penguji 2 adalah Pak Hamzah. Saya akan mempresentasikan sistem informasi etatif berbasis web studi kasus di SMK Negeri 1 Jabon. Nah, kenapa saya membuat sistem informasi ini? Yang pertama, tentunya pentingnya itu sebuah standar operasional prosedur di dunia industri, di mana dengan adanya SOP di dunia industri, pihak sekolah harus bisa menerapkan apa itu SOP di pendidikan. Nah, makanya pihak sekolah itu membuat sebuah tim tata tertib atau disingkat tatib, di mana kebetulan saya sendiri adalah timnya tata tertib tersebut. Nah, di awal-awal selama saya menjabat atau menjadi tim tata tertib tersebut di sekolah, proses penanganan yang masih konvensional, yaitu mencatat manual di buku pencatatan poin pelanggaran. Nah, dari proses pencatatan itu, ketika tim kami melaporkan ke tim BK atau ada siswa melanggar, datang, saya contohkan, datang terlambat. Nah, itu kita menulis di sebuah buku yang sudah disediakan. Selanjutnya, ketika sudah mencapai range point atau ketentuan pelanggarannya, maka siswa tersebut mendapatkan panggilan dari BK. Ada beberapa range point yang akan saya sebutkan di presentasi selanjutnya. Nah, dari proses tersebut biasanya ada kekeliruan data, di mana membuat proses pemanggilannya itu atau perekapannya itu menjadi lebih lama. Akhirnya ketika keliru, kita kembali lagi mencari data siswa tersebut. Nah, makanya saya sebagai tim tatib berkomitmen untuk membuat dan mempermudah, yaitu dengan membuat sistem informasi etatif ini. Rumusan batasan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat sistem yang mendukung proses pencatatan pelanggaran siswa. Yang kedua adalah bagaimana mempersingkat prosesnya. Jadi dengan sistem informasi kita bisa membuat prosesnya lebih cepat. Yang terakhir adalah bagaimana mengatasi seringnya terjadi kesalahan data ketika Bapak Kepala Sekolah atau tim bimbingan konseling meminta dan data siswa yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya batasan masalah. Yang pertama adalah sistem informasi etatif, mulai dari input data atau master data yang dilakukan oleh admin atau petugas yang telah ditunjuk. Selanjutnya, pencatatan pelanggaran siswa berada pada lingkungan sekolah. Dan selanjutnya nomor 3 adalah user yang ada hanya admin dan guru. Yang keempat, sistem hanya mencatat dan merekap siswa yang melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir adalah sistem hanya merekap laporan sampai pada pelanggaran yang telah mencapai range point-nya. Jadi setelah mencapai range point tersebut, prosesnya akan dilakukan oleh tim lain, yaitu tim bimbingan konseling. Selanjutnya untuk metode aplikasi ini atau sistem informasi ini, saya menggunakan
RAD atau kepanjangannya adalah Rapid Application Development. Nah, kenapa saya menggunakan RAD ini? Yang pertama, saya selaku user pengguna di sekolah, jadi tentunya dengan e-tatip ada beberapa poin pelanggaran yang selalu update dengan peraturan dari Dinas Pendidikan Pusat. Jadi ketika ada update dengan proses tersebut, akhirnya harus ada update aplikasi lagi. Nah, terus ada masukan dari Bapak Ibu guru dan masukan dari atasan, tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Teknik pengambilan data yang pertama adalah pengumpulan melalui metode wawancara. Jadi dengan wawancara yang data kita sesuaikan dengan masukan Bapak Ibu guru, tapi tidak semua masukan kita terapkan ke dalam sistem. Yang kedua adalah observasi. Observasi data pengambilan. Jadi observasi ini mencatat observasi ini mempermudah untuk proses dalam sistem informasinya. Jadi dengan bantuan itu kita bisa mempermudah dan mempercepat alur dari proses pencatatan di dalam sistem informasi. Yang ketiga adalah dokumentasi. Jadi saya selaku penulis ketika sudah melakukan wawancara dan observasi, saya melakukan penelitian dengan literasi. Jadi mengambil sebuah data dari sekolah yang telah menerapkan sistem informasi dan melihat kondisi lapangan yang telah menggunakan aplikasi sistem informasi yang hampir sama dengan yang kita gunakan. Selanjutnya ini adalah tampilan pertama login. Ini ada untuk tampilan login dashboard, loginnya yang defaultnya adalah guru. Nah, di sini ada tombol login sebagai admin. Jadi untuk administrator nanti tinggal klik login sebagai admin ini. Selanjutnya ini adalah ada menu siswa dan ada menu guru. Nah, di menu siswa kita bisa melihat data siswanya, terus ada menu tambah data, ada menu import data. Jadi kita bisa mendownload import datanya untuk mempermudah proses penginputan data massal. Selanjutnya guru hampir sama, jadi ada import dan download template-nya. Nah, selanjutnya ini ada menu yang kita login sebagai guru. Yang pertama adalah guru dapat melihat data siswa. Terus yang kedua, guru dapat melihat data pelanggaran dan ketentuan pelanggaran. Nah, dari proses ini Bapak Ibu guru di sini bisa menginputkan data pelanggaran. Jadi ada menu menginputkan data pelanggaran. Saya itu memilih data kelasnya, nama siswanya, diproses. Setelah diproses baru Bapak Ibu guru mengambil data pelanggaran yang sesuai yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Maka selanjutnya adalah data pelanggaran tampil dengan poinnya. Nah, ini adalah menu laporan. Yang pertama adalah 10 poin tertinggi. Yang kedua adalah tampilan grafik, dan yang terakhir adalah tampilan rekap pelanggaran.
Nah, untuk login, menu login sudah aman, menu siswa, tambah data, edit, hapus, simpan, dan import data sudah saya uji coba, aman. Selanjutnya kelas, tambah data, edit data, dan guru, aman. Pelanggaran siswa aman. Jadi kesimpulannya, dengan sistem informasi etatip ini dapat memudahkan proses pencatatan pelanggaran dan memudahkan melaporkan pelanggaran sistem siswa kepada kepala sekolah ataupun yang membutuhkan. Selanjutnya, memudahkan proses penanganan bagi siswa yang telah mencapai batas range yang telah ditentukan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kritik dan saran untuk pengembangan aplikasi ini, saya sebagai penulis menerima lapang dada karena dengan kritik dan saran saya berharap aplikasi ini dapat berkembang dengan sesuai kebutuhan di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.